Gedung Putih menerima dua pesan yang saling bertolak belakang dari sekutu utamanya di Timur Tengah dalam 2 hari berturut-turut. Arab Saudi mendesak agar konflik dengan Iran segera diredakan. Sementara Israel justru mendorong Amerika Serikat untuk mempertahankan tekanan terhadap Teheran. Termasuk membuka kemungkinan dimulainya kembali operasi militer berskala besar. Pada Rabu pagi, Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman melakukan kunjungan mendadak ke Washington. Dalam pertemuannya dengan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance, ia menyampaikan pesan dari putra mahkota Mohammed bin Salman yang menekankan pentingnya mengakhiri eskalasi perang dengan Iran. Riyadh menilai konflik yang berkepanjangan beresiko memperburuk stabilitas kawasan dan menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu langsung dengan Trump di Gedung Putih. Dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu dikabarkan meragukan peluang penyelesaian melalui jalur diplomasi dan mendorong Amerika Serikat untuk tetap meningkatkan tekanan terhadap Iran. Kedua pemimpin juga membahas berbagai opsi, termasuk kemungkinan melanjutkan operasi militer jika diperlukan. Rangkaian pertemuan itu menggambarkan dilema yang dihadapi Trump di tengah perang yang terus meluas. Di saat sebagian sekutu menginginkan deeskalasi, pihak lain justru mendorong pendekatan yang lebih keras terhadap Iran. Situasi juga semakin rumit karena upaya diplomasi antara Washington dan Teheran belum menunjukkan perkembangan berarti. Seorang pejabat senior Amerika Serikat menyebut pembicaraan langsung dengan Iran diperkirakan belum akan kembali dilakukan dalam waktu dekat. Meski Trump beberapa kali menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan damai, sejumlah pejabat Amerika menilai Teheran justru semakin menunjukkan sikap menantang. Iran disebut tetap mempertahankan tekanan di Selat Hormuz serta ancaman terhadap pasukan Amerika yang berada di kawasan. Di balik layar, Trump dilaporkan semakin frustasi dengan mandeknya proses diplomasi. Presiden Amerika Serikat bahkan menggelar rapat kabinet di Camp David untuk membahas langkah lanjutan menghadapi konflik yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Perang yang berkepanjangan juga mulai memengaruhi posisi politik Trump di dalam negeri. Sejumlah tokoh Partai Republik khawatir konflik tersebut dapat menjadi beban menjelang pemilu paruh waktu. Kekhawatiran itu muncul seiring menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap penanganan perang oleh pemerintahan Trump, berdasarkan hasil sejumlah survei terbaru. Sedikitnya 57 migran dilaporkan meninggal dunia setelah gelombang penyeberangan besar-besaran menuju Ceuta, wilayah Spanyol yang berada di Afrika Utara.
Tragedi ini terjadi ketika puluhan ribu orang berupaya memasuki wilayah tersebut dari Maroko dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurut pemerintah Spanyol, sekitar 50.000 orang mencoba melintasi perbatasan sejak Kamis. Sementara itu, otoritas Ceuta memperkirakan jumlahnya bahkan mencapai 60.000 orang. Hingga Jumat malam, sebagian besar migran dilaporkan telah meninggalkan Ceuta dan kembali ke wilayah Maroko. Lonjakan kedatangan migran memicu reaksi cepat sejumlah negara Eropa. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez langsung bertolak ke Ceuta untuk memantau situasi, sementara Italia memberlakukan kembali sebagian pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dari Spanyol. Prancis juga memperketat pengawasan di sepanjang perbatasannya dengan Spanyol guna mengantisipasi dampak lanjutan. Pemerintah setempat menyebut mayoritas korban meninggal kehilangan nyawa akibat tenggelam ketika ribuan migran berusaha menembus perbatasan melalui laut dan jalur darat secara bersamaan. Besarnya jumlah orang yang datang dalam waktu singkat membuat aparat keamanan tidak mampu mengendalikan situasi. Pemerintah Spanyol menyatakan akan mempercepat penanganan terhadap para migran yang masuk tanpa dokumen resmi. Namun kebijakan tersebut dibayangi putusan Mahkamah Agung Spanyol yang sebelumnya melarang pemulangan langsung bagi migran yang memasuki negara itu melalui jalur laut. Di sisi lain, banyak migran akhirnya memilih kembali ke Maroko secara sukarela. Sejumlah di antaranya mengaku kesulitan memperoleh makanan, air bersih, maupun tempat tinggal setelah berhasil memasuki Ceuta. Menanggapi peristiwa tersebut, Perdana Menteri Pedro Sanchez menilai gelombang penyeberangan massal itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah Spanyol. Ia juga menuding jaringan penyelundup manusia memanfaatkan putusan pengadilan dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan sehingga mendorong puluhan ribu migran melakukan perjalanan berisiko menuju Ceuta. Sedikitnya 10 orang mengalami luka-luka setelah gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang kawasan Campi Flegrei dekat kota Napoli, Italia Selatan pada Jumat 31 Juli. Guncangan yang tergolong kuat itu menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, memicu pemadaman listrik, serta mengganggu layanan transportasi umum.
Menurut Departemen Perlindungan Sipil Italia, sejumlah warga terpaksa dievakuasi dari rumah yang mengalami kerusakan. Sementara itu, banyak warga memilih bermalam di ruang terbuka karena khawatir terjadi gempa susulan. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia mencatat gempa terjadi pada pukul 19.46 waktu setempat dengan pusat gempa berada di antara kota Pozzuoli dan Quarto pada kedalaman sekitar 3 km. Hingga sekitar pukul 20.25, sedikitnya 10 gempa susulan telah tercatat dengan magnitudo 4,7 menjadi yang terbesar. Getaran dirasakan hingga ke berbagai wilayah termasuk kota Napoli, Pulau Ischia, dan semenanjung Sorrento. Media lokal menyebut gempa ini sebagai salah satu yang paling kuat yang pernah mengguncang kawasan Campi Flegrei dalam beberapa tahun terakhir. Dampak gempa juga menyebabkan batu-batu besar berjatuhan dari tebing dan menimpa kendaraan yang terparkir hingga mengalami kerusakan parah. Selain itu, sejumlah bangunan dilaporkan mengalami retak dan kerusakan ringan. Sebagai langkah antisipasi, otoritas setempat menghentikan sementara operasional kereta api dan layanan metro untuk memastikan keamanan infrastruktur. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi terdampak, meski hingga kini belum menerima laporan adanya warga yang terjebak di dalam bangunan. Italia merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki aktivitas seismik tinggi, sehingga gempa bumi relatif sering terjadi. Namun kekuatan gempa kali ini memicu kepanikan luas karena terjadi di kawasan padat penduduk dan disertai rangkaian gempa susulan. Gelombang kritik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin menguat di tengah berlanjutnya operasi militer Washington di Iran. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik maupun Demokrat mempertanyakan keberlanjutan perang tersebut yang dinilai telah menelan korban jiwa, membebani anggaran negara, serta memicu lonjakan harga energi. Anggota Kongres dari Partai Demokrat John Larson menilai pemerintah telah mengabaikan peran Kongres dalam pengambilan keputusan terkait perang.
Menurutnya, semakin banyak tentara Amerika yang menjadi korban, sementara harga bahan bakar terus meningkat akibat konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Larson menegaskan Kongres sebelumnya telah 2 kali memberikan suara untuk mengakhiri keterlibatan militer Amerika di Iran. Karena itu, ia mendorong pengesahan rancangan undang-undang yang akan menghentikan seluruh pendanaan bagi operasi militer yang disebutnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Desakan serupa juga datang dari anggota Kongres dari Partai Republik Thomas Massie. Salah satu pengkritik kebijakan luar negeri Trump itu meminta pemerintahan segera mengakhiri keterlibatan dalam perang dengan Iran sebelum posisi Amerika Serikat semakin melemah. Massie memperingatkan bahwa Iran kemungkinan masih menunggu sejumlah kondisi yang dapat menguntungkan mereka. Mulai dari menipisnya cadangan minyak strategis Amerika, berkurangnya kemampuan pertahanan rudal di kawasan, hingga potensi perubahan peta politik di Kongres. Ia menilai Washington sebaiknya keluar dari konflik sebelum situasi tersebut benar-benar terjadi. Sementara itu, eskalasi konflik di Timur Tengah terus meluas. Serangan-serangan terbaru yang dikaitkan dengan Iran telah menjangkau sejumlah negara di kawasan, termasuk Yordania dan Irak, serta meningkatkan ancaman terhadap jalur pelayaran strategis dunia seperti Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb. Perkembangan tersebut memicu kekhawatiran bahwa konflik tidak lagi terbatas pada Iran dan Amerika Serikat, melainkan berpotensi berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Kondisi itu juga meningkatkan resiko terhadap stabilitas pasokan energi global, keamanan jalur perdagangan internasional, serta kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah mulai memberi tekanan terhadap kesiapan militer Amerika Serikat. Laporan Fox News menyebut Pentagon kini menghadapi penurunan signifikan dalam stok rudal pencegat pertahanan udara, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan Washington mempertahankan intensitas operasi militernya apabila konflik terus berlanjut. Berdasarkan analisis Center for Strategic and International Studies atau CSIS, persediaan rudal pencegat Patriot milik Amerika Serikat dilaporkan turun drastis dari sekitar 2.300 unit sebelum konflik menjadi kurang dari 827 unit.
Penurunan serupa juga terjadi pada sistem Terminal High Altitude Area Defense yang stoknya menyusut dari sekitar 452 unit menjadi di bawah 278 unit. CSIS memperkirakan proses pengisian kembali persediaan rudal tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dengan kapasitas produksi saat ini, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mengembalikan stok ke tingkat semula. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kesiapan Amerika Serikat dalam melindungi pasukan dan pangkalan militernya di luar negeri apabila muncul krisis baru, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai langkah antisipasi, Pentagon disebut mengalokasikan 18,2 miliar dolar Amerika Serikat dari proposal anggaran darurat senilai 67 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk memproduksi kembali rudal Patriot, rudal jelajah Tomahawk milik Angkatan Laut, serta sistem pertahanan THAAD yang telah banyak digunakan selama konflik berlangsung. Selain itu, pemerintah Amerika juga mulai mengalihkan fokus pada pengadaan amunisi berbiaya lebih rendah. Dalam rancangan anggaran militer tahun fiskal 2027, sekitar separuh dari total persenjataan yang diajukan merupakan amunisi dengan harga 600.000 dolar Amerika Serikat atau lebih rendah per unit. Sebagai upaya menjaga efektivitas operasi sekaligus menekan biaya pertahanan di tengah meningkatnya kebutuhan militer. Kesepakatan mengenai rencana pelucutan senjata Hamas di jalur Gaza memunculkan respons yang berbeda antara Amerika Serikat dan Israel. Di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif perkembangan tersebut, sejumlah pejabat dan politisi Israel justru mempertanyakan isi kesepakatan yang dinilai belum menjamin keamanan negara mereka. Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu adalah Hamas bersedia menyerahkan persenjataannya. Namun, sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga diminta menarik pasukannya dari jalur Gaza, serta membuka jalan bagi proses penyerahan pemerintahan wilayah tersebut kepada otoritas Palestina secara bertahap. Meski demikian, seorang pejabat senior Israel yang enggan disebutkan namanya menegaskan pemerintah belum akan menarik pasukan dari posisi yang saat ini dikuasai di Gaza sebelum terdapat bukti nyata bahwa Hamas benar-benar telah melaksanakan pelucutan senjata.
Sementara itu, Donald Trump menyatakan Israel disebut mendukung perkembangan diplomatik tersebut. Namun hingga kini pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai isi kesepakatan tersebut. Penolakan juga datang dari sejumlah tokoh politik Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menilai penghentian operasi militer sebelum Hamas benar-benar dilumpuhkan hanya akan memberi kesempatan bagi kelompok tersebut untuk kembali memperkuat diri. Ia bahkan mendesak agar operasi militer Israel di Gaza tetap dilanjutkan. Pandangan serupa disampaikan tokoh oposisi Gadi Eisenkot. Mantan Kepala Staf Militer Israel itu menilai setiap kesepakatan yang tidak menghapus kemampuan militer dan politik Hamas merupakan kegagalan dalam mencapai tujuan utama perang. Sikap keras para politisi Israel sejalan dengan kuatnya sentimen publik terhadap konflik di Gaza. Sejumlah survei dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan mayoritas warga Yahudi Israel masih mendukung kebijakan yang lebih tegas terhadap wilayah Palestina. Sehingga wacana penarikan pasukan dan rekonstruksi Gaza belum memperoleh dukungan luas di dalam negeri. Di sisi lain, isu ini juga diperkirakan akan memengaruhi dinamika politik Israel menjelang pemilihan umum. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut menghadapi tekanan politik yang semakin besar. Karena berbagai survei menunjukkan kubu oposisi saat ini memiliki peluang lebih besar untuk membentuk pemerintahan berikutnya apabila tren elektabilitas tersebut terus berlanjut.